Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Lingkar Jahit. Baik, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara mengatasi jahitan yang lompat-lompat sob. Jadi problem dari jahitan yang lompat ada 3 solusi ya. Yang pertama, untuk cara yang paling mudah dengan menyetel timing tiang jarum dan hooknya sob. Jadi penyetelannya itu dilakukan pada tiang jarumnya ya, bisa dinaikkan dan bisa juga diturunkan ya. Kemudian untuk cara yang kedua dengan penambahan plat seng ataupun kertas atau karton ya pada sisi bloknya. Nanti dia ada tanda-tanda jika kita harus menyelesaikan dengan cara tersebut ya. Dan yang ketiga, cara yang paling rumitnya dengan penyetelan oscillating shaft cranknya sob. Oke, untuk mesin jahit yang di depan kita ini dengan merek standar, setelah saya cek itu harus dilakukan cara yang kedua sob. Jadi dengan menambahkan plat seng atau kertas ya. Jadi di sini saya akan mencoba menambahkan karton atau kertas saja ya pada sisi bloknya. Oke, langsung saja saya perlihatkan sob bagaimana mengatasi jahitan yang lompat-lompat dengan cara kedua ini ya, atau tandanya yang harus kita selesaikan dengan cara kedua ini sob. Ini hasil jahitan yang sudah saya coba sob ya. Jadi lompatannya tidak terlalu parah, cuman setelah saya turunkan atau saya gunakan cara pertama itu masih terjadi lompatan sob. Setelah saya sesuaikan timingnya masih terjadi lompatan, jadi harus saya selesaikan dengan cara kedua sob. Baik sob, yang pertama kita harus membuka ini sob, needle plate-nya atau tatakan, karena nanti bisa kita lihat problemnya dari atas ini ya. Ini kita buka dulu. Baik sobat, setelah kita buka needle plate-nya, ini problemnya langsung terlihat ya. Problem atau tanda yang harus kita selesaikan dengan cara kedua tadi ya. Cuman untuk lebih jelas supaya bisa saya perlihatkan pada sobat, sepatu dan feed dog atau giginya ini juga saya lepas ya. Jadi nanti sobat bisa melihat jelas tanda-tandanya itu di mana sob. Baik sob, sekarang saya buka sepatunya dulu. Kemudian saya lepas juga ini ya, feed dog atau giginya. Baik, perlu sobat ingat kembali, gigi ini tidak perlu dilepas ya, karena walaupun tidak dilepas ini tandanya bisa langsung kita lihat sob ya. Ini untuk lebih jelas saya perlihatkan pada sobat saja. Baik, sekarang langsung saya perlihatkan sob. Oke sob, tandanya itu sobat perhatikan gap dari jarum dan ujung hooknya. Jadi gapnya itu atau celahnya terlalu besar. Ini yang menyebabkan lompatan masih terjadi ya, walaupun timingnya sudah pas ya. Saya tunjukkan ini sob. Ini gapnya ini kalau saya perhatikan kurang lebih 1 mili ya. Jadi ada mesin yang tidak masalah ya, walaupun gapnya terlalu besar, tidak terlalu besar maksudnya, tidak masalah, dia tidak lompat.
tapi jika lompat itu menjadi salah satu faktornya sob. Baik untuk mesin jahit manual atau klasik ini, cara mengatasinya ya perlu ditambahkan kertas atau karton atau juga plat ya pada sisi bloknya, karena bloknya ini tidak bisa digeser sob. Jadi kalau ditambahkan nanti dengan kertas, dia bisa bergeser ke arah sana, tergantung ketebalan daripada kertas yang kita letakkan. Tapi jangan juga terlalu tebal sob ya, karena nanti hooknya terlalu bergeser jadi sulit pemasangan dan bisa-bisa terjadi patah pada jarum sob. Beda dengan mesin high speed, untuk rotarinya bisa di setel ya, maju dan mundur, jadi tidak usah dilakukan penambahan. Baik sob, sekarang langsung kita buka bloknya dulu sob. Jadi untuk membuka bloknya di sini langsung terlihat bautnya sob, ada dua. Tinggal sobat buka bautnya ini. Tapi sebelum itu sobat lepaskan hooknya dulu ya. Baik sobat, ini bloknya sudah dilepas. Jadi nanti yang akan kita tambahkan karton di sini sob. Jadi karena sisi ini yang terkena dari ini ya, tempat dudukannya di rumah mesin. Jadi dengan ditambahkan plat seng ataupun karton, dia bisa memberi tambahan ini ya, tambahan tempat. Jadi dia akan bergeser ke arah depan sob. Dengan bergeser bloknya ini, maka hooknya juga akan ikut bergeser sob ya. Jadi seperti itu caranya sob, harus kita akali sob. Oke, langsung kita potongkan karton ya. Ukuran bisa kita tempatkan di sini 2 buah sob. Ini kita malkan dulu ya, seperti ini. Kita tekan, nanti dia akan terbentuk. Kemudian langsung kita potong sob. Jadi kita letakkan nanti di sisi dalam saja sob. Dia masuk ke dalam sini saja, tidak perlu terkena dari ini ya, yang agak keluar ya, sisi yang lebih keluar kah. Jadi untuk tebal daripada karton atau kertasnya sobat sesuaikan dengan gap yang tadi ya, yang ada pada mesinnya. Ya sob, seperti ini. Seperti ini udah jadi sob. Jadi sini untuk lubang bautnya ya. Sekarang tinggal kita buatkan untuk sebelahnya lagi sob.
Oke sob, setelah dilakukan penambahan seperti ini, kemudian langsung kita pasang kembali sob. Pasang ke ini ya, ke tempatnya. Ini bautnya jangan diikat kencang dulu sob, jadi dia harus kita tempatkan hook dulu. Jadi sob perlu diingat ya, dengan penambahan tadi itu nanti sisi ini kebiasaan dia akan bergesek dengan bloknya sob, jika bautnya tidak dikencangkan ya. Jadi sobat kencangkan sedikit dulu untuk kita sesuaikan ini sob, hooknya. Jadi sobat ambil atau sobat tempatkan hooknya itu pada sisi yang mudah bergerak. Jika sudah rasa tidak seret putarannya, maka langsung sobat kencangkan bautnya sob. Baik sobat, ini sudah saya perhatikan gapnya itu sudah sangat berkurang dari yang tadi ya, tidak terlalu lebar. Oke, saya tunjukkan pada sobat. Nah ini sob ya, jadi sudah sangat rapat ya, lebih rapat dari yang tadi sob. Ini ada celahnya sekitar 0,2 atau 0,3. Jadi jika sudah begini, saya rasa problem tadi sudah teratasi sob. Baik, sekarang akan kita pasang komponen yang dilepas dan kita coba sob. Baik sobat, ini hasil jahitan yang sudah saya coba sob. Jadi tidak ada lompatan-lompatan lagi. Ini saya tes dengan kecepatan normal dan saya coba ke hood juga sob. Tidak ada lompatan-lompatan pada hasil jahitannya sob. Baik sob, kesimpulannya untuk sobat yang memperbaiki hasil jahitan yang lompat setelah menurunkan tiang jarum, itu yang saya sebutkan cara pertama tadi ya, dan timingnya itu sudah pas, masih juga terjadi lompatan, maka dilanjutkan ke cara kedua sob ya, dengan sobat cek gap daripada jarum dan ujung hooknya ya. Jadi setelah sobat tambahkan kertas karton pada bloknya, kemudian setelah sobat coba masih juga terjadi lompatan,
Maka sobat kembali lagi kepada cara yang pertama sob. Jadi sobat turunkan tiang jarumnya sedikit demi sedikit ya, maka nanti problem dari lompatan itu akan teratasi dengan sendirinya. Oke, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.